warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darul Quran yang dirahmati Allah, pagi ini izinkan saya menyampaikan satu kisah tentang kerajaan Saba. Kisah ini banyak sumber Bapak Ibu. Jadi nanti kalau informasinya berbeda, diharapkan tidak akan jadi masalah. Yang terpenting adalah makna yang terkandung dalam kisah ini. Sekiranya waktunya cukup, nanti akan saya padukan sumber-sumber yang berbeda tadi. Tapi yang jelas kisah ini sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah khususkan menjadikan nama surat, yaitu surat Saba. Suratnya surat ke-34, jumlah ayatnya 54. Saya akan memulai dari ayat yang ke-15, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin washimal kulu mir rizqi rabbikum waskurula baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak hanya melihat ayat 15-nya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu melihat ayat sebelumnya, ayat 14, maka hampir dipastikan kerajaan Saba itu terjadi atau ada pasca kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang berhasil memadukan 2 negara. Yang satu negara adalah negara yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Balkis, yang tadinya kafir, kemudian diperistri Nabi Sulaiman menjadi muslim. Digambarkan dalam ayat ini, kerajaan Saba adalah kerajaan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kerajaan yang makmur, adil, sejahtera dalam lindungan Allah. Dan inilah negara yang kita cita-citakan di negara kita. Allah gambarkan kisah kerajaan ini contoh untuk semua negara. Memang desainnya, settingnya adalah kerajaan Saba, tapi sesungguhnya untuk kehidupan seluruh bangsa di dunia.
Dan kisah ini Bapak Ibu banyak sumber. Ada yang menuliskan kejadiannya sejak tahun 1300 sebelum Masehi sampai 654 Masehi. Berganti-ganti pemilik, berganti-ganti pula yang merehab. Tapi intinya Bapak Ibu, Allah menciptakan kemakmuran di negeri ini, yaitu kerajaan Sabah. Saya mulai dari kerajaan di zaman Ratu Bilqis atau pasca itu, di mana kerajaan ini Bapak Ibu makmur, dan kerajaan ini berpusat di tengah-tengah kota Provinsi Maghrib. Dan di provinsi inilah Bapak Ibu sumber kehidupannya, sumber perekonomian sangat tergantung pada satu bendungan besar yang namanya Bendungan Maghrib. Berapa besarnya bendungan ini juga banyak sumber. Ada yang mengatakan panjangnya 620 meter, tingginya 16 meter, lebarnya 60 meter. Ada juga yang mengatakan luasnya Bapak Ibu dan panjangnya seluas dan sepanjang dari Yogyakarta menuju Muntilan. Kalau diukur sejauh itu kira-kira 60 km. Itulah besarnya dan luasnya Bendungan Maghrib yang menjadi sumber kehidupan kerajaan Sabah di waktu itu yang berada di provinsi Maghrib. Dan provinsi ini Bapak Ibu terletak di Jazirah Arabia. Ketika itu Jazirah Arabia terbelah menjadi dua. Ada Arab di bagian utara, ada Arab di bagian selatan. Ketika itu yang makmur, yang subur, yang strategis adalah negeri Arab bagian selatan. Menjadi pusat perdagangan, lintas ekonomi metropolitan, berbeda dengan Arab yang di sebelah utaranya. Bahkan posisi bendungannya Bapak Ibu berada di kaki 3 bukit. Sungguh memiliki arsitek yang ulung. Di zaman itu 1300 tahun sebelum Masehi sudah bisa berpikir bagaimana bendungan ini menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Jadi setiap air mengalir dari bukit ini tertampung di dalam bendungan ini. Jadi luar biasa itu, dan bendungan itu mampu bertahan sampai 654 Masehi. Silakan hitung sendiri berapa tahun. Allah berikan kejayaan, kemakmuran di kerajaan Sabah ini. Bahkan di ayat ini juga digambarkan di sebelah kanannya ada taman-taman yang luas, di sebelah kirinya juga. Yang kanan luasnya 530 hektar, yang kiri 430 hektar. Berarti jumlah keluasan tamannya 960 hektar. Dan tiap-tiap posisi memiliki taman bunga aneka ragam, taman buah aneka ragam. Jadi kalau Bapak menggambarkan Mangunan itu belum apa-apa, gambarkan Selosia di Magelang belum apa-apa. Allah sudah tuliskan dulu di dalam surat ini, Bendungan Maghrib. Nah Bapak Ibu, persoalannya di dalam ayat berikutnya Allah tuliskan, artinya tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit pohon sider. Dalam riwayat lain diganti dengan pohon bidara, pohon yang banyak durinya tapi tidak ada buahnya. Kadang ada buahnya tapi buahnya pahit. Allah ganti itu untuk mengganti kemakmurannya menjadi malapetaka atau bencana. Kenapa ini bisa terjadi? Telisih punya telisih Bapak Ibu. Ternyata penduduknya ingkar kepada Allah. Penduduknya mulai menyembah matahari. Sejak bendungan ini dimiliki oleh Abu Syam. Syam namanya matahari.
pemimpinnya menyembah matahari, meninggalkan Allah, maka Allah uji, Allah kirim musibah, dihancurkan bendungan ini dengan dua penyebab yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Penyebab pertama Bapak Ibu, karena ingkar kepada Allah, tidak tawakal lagi kepada Allah, hanya menyembah matahari, maka Allah, negeri Sabah yang begitu kaya raya ini mulai menjadi rebutan. Mereka saling berebut, terjadi perang saudara. Kalau sudah perang saudara, maka yang diharapkan adalah kemenangan. Tidak melihat bagaimana nanti dampaknya, kerusakan dari sebuah peperangan, itu sudah tidak dipikir lagi. Maka benar saja akibat peperangan saudara ini, bendungan mulai rusak. Dan Bapak Ibu, ini sebenarnya juga merupakan keajaiban dunia. Karena begitu besarnya bendungan ini, itu hanya terbuat oleh batu, sebagian lagi dibuat dengan bahan-bahan kayu. Ini kan tidak masuk akal. Tetapi bisa, berarti arsitek ketika itu, kemajuan teknologi ketika itu tidak bisa diremehkan. Sayangnya hancur, maka tidak dicatat dalam keajaiban dunia. Nah, kehancuran kedua, jangan kaget Bapak Ibu, Allah mudah sekali menghancurkan bendungan itu. Dan Allah memang menggiring pemikiran kita agar rusaknya sesuai dengan akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Allah kirimkan tikus Bapak Ibu. Memang hanya seekor tikus, tapi besarnya melebihi kucing ketika itu. Tidak hanya itu, sebelum terjadinya pecahnya bendungan ini, Allah berikan mimpi lewat putrinya, putri rajanya yang bermimpi kalau kerajaannya diserbu oleh dua kucing yang mengejar-ngejar tikus. Jadi kalau kita bayangkan mungkin seperti kisah Tom and Jerry, yang menang tikusnya itu. Sampai kaget dan terbangun dari mimpinya. Kemudian putri ini mengecek bendungannya, ternyata betul di bendungan itu ada seekor tikus yang sedang menggerogoti bendungan itu. Sudah rusak karena perang saudara, tidak diperbaiki, tapi justru malah didatangi tikus. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, kalau di rumah kita sudah ada tikus, walaupun satu, siap-siap. Mungkin akan ada penyakit atau mungkin ada masalah yang lain yang lebih berbahaya. Allah berikan contoh tikus di persoalan ini. Orang-orang ketika itu tidak memperhatikan, mungkin Allah hanya tikus. Tapi luasnya bendungan ini Bapak Ibu, coba kalau kita gambarkan bendungan ini, misalnya luasnya sampai Muntilan, tikusnya ada di sana, kita kan tidak tahu kalau di sana ada tikus, saking luasnya bendungan. Atau sebaliknya, kita berada di sini, kita berada di sana, tikusnya di sini, kan tidak tahu. Maka banyak orang yang meremehkan, alah tikus mungkin kecil, gak mungkin menghancurkan bendungan. Tapi itulah prosesinya Bapak Ibu. Allah memberikan akal kepada kita untuk menerima musibah itu lewat seekor tikus. Hari demi hari, waktu demi waktu, grogoti. Semakin keluar airnya, tadinya kecil sampai pada akhirnya meledak bendungan itu dan terjadilah banjir besar. Praktis otomatis taman-taman yang berada di sebelah kanannya dan juga kirinya hancur dalam waktu 3 hari saja, menjadi negeri yang kering. Tidak ada lagi sumber air. Padahal tadinya menjadi mata pencaharian, sumber ekonomi dan kekayaan negeri Sabah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, sampai sekarang negeri Sabah yang berada di negeri Yaman menjadi negara yang termiskin di Jazirah Arab. Tadinya melimpah ruah kekayaannya, kesuburannya, tapi menjadi daerah yang paling kering di Jazirah Arabia, yaitu negeri Yaman.
Kisah yang lain Bapak Ibu sebelum ini terjadi juga pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggalkan Ismail di waktu usia 1 tahun. Begitu Ibrahim meninggalkan Ismail, ibunya Ismail atau istrinya Ibrahim bernama Hajar mulai berikhtiar. Karena bekal yang ditinggali oleh Nabi Ibrahim hanya 2 gembes. Yang satu berisi air, yang satu berisi korma. Tidak tahu sampai kapan akan tinggal di Bakah, ketika itu namanya Bakah, belum Mekah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan pohon hijau, pohon kering pun tidak ada, serangga-serangga pun tidak ada. Waktu hampir sore, maka ikhtiar seorang ibu untuk menyelamatkan anak adalah mencari air. Maka Hajar naik ke Bukit Sofa. Dilihatnya bukit sebelahnya ada air, setelah didatangi tidak ada. Melihat Sofa, datangi, dikiranya ada air, enggak ada. Terus begitu sampai 7 kali. Yang ternyata Bapak Ibu sumber airnya justru berada di kakinya Ismail di waktu kecil itu. Kalau bahasa kita nek ngerti yo rasa melayu-melayu, ternyata sumber airnya di situ. Dan disitulah muncul air namanya Zam-Zam. Zam-Zam dari kata zum, itu bahasa Mesir artinya kumpul. Jadi ketika itu Hajar mengumpulkan air dengan tangannya, zum ya. Sekarang bahasa Arabnya menjadi zam, kumpul. Andai saja mungkin Hajar tidak mengumpulkannya Bapak Ibu, mungkin terjadi banjir besar, banjir air Zam-Zam. Itu mukjizat dan sampai sekarang tidak akan habis. Sudah teruji kebenarannya secara ilmiah juga begitu. Itu sejarah air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam ini Bapak Ibu menarik perhatian suku-suku yang lain. Jadi 3 hari sebelum kejadian ini terjadi pula pecahnya bendungan besar di negeri Yaman, ketika itu namanya bendungan Zaidul Ma'rif. Ini sumber yang lain. Karena hancurnya bendungan ini tidak ada sumber air lagi, maka orang-orang Yaman hijrah. Orang Yaman hafal Bapak Ibu, kalau ke negeri Syam pasti melewati Mekah. Dan dalam kesehariannya selama setiap melewati Mekah tidak ada sumber lain. Tapi hari itu orang Yaman melihat di atas langit banyak burung berputar-putar. Ketika itu mereka sudah berpikir kalau ada burung pasti di bawahnya ada air. Ternyata benar, di bawahnya ada air. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata air itu hanya ditunggui oleh 2 orang manusia, yang seorang wanita, yang seorang anak kecil berusia 1 tahun. Kalau logika sekarang Bapak Ibu, kalau tabiat orang sekarang melihat harta yang sangat berharga, air apalagi hanya ditunggui orang, mesti timbul niat menguasai, merampas seperti bangsa-bangsa lain yang merampas harta negara kita. Tapi ternyata bangsa Yaman memiliki peradaban yang tinggi. Selain pandai beternak, bertani, dan berburu, mereka juga akhlaknya cukup bagus. Dan mereka akan mengambil air dengan meminta izin kepada yang punya. Kalau bahasa kita nyewun sawu ibu, ajeng mendetoya angsal boten. Apa jawaban Hajar? Silakan ambil saja, tapi hak milik saya berada di tangan saya. Inilah keberanian seorang wanita Bapak Ibu, mampu mempertahankan harta penemuannya di hadapan 200 penduduk Yaman yang sedang haus-hausnya setelah banjir bandang tadi. Itu kalau gambaran negeri kita Bapak Ibu, mestinya kita mampu mempertahankan. Tidak mudah begitu saja menjual aset-aset negara. Hajar memberikan contoh untuk mempertahankan hartanya. Maka terjadilah tawar-menawar, lobby, dan suku bangsa Yaman ini, namanya suku Jurhum, suku tertua, menawarkan, kami punya
harta benda, emas, perak, punya kuda, kami siap membayar upeti ratusan kuda, asal saya boleh minta air ini. Nah, terjadilah tawar-menawar, akhirnya sama-sama menjadi winner, win-win solution. Mereka membentuk satu komunitas yang namanya komunitas bangsa Arab. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu terbentuklah komunitas bangsa Arab antara dua orang manusia, Hajar dengan Ismail, dengan suku Jurhum dari negeri Yaman yang sudah meninggalkan kerajaan Sabah yang sudah berantakan. Dan itulah sejarah awal mulanya negeri Arab, khususnya Nabi Ismail. Nabi Ismail orang Palestina, dilahirkan di Palestina, hijrah di Arab, di Mekah, menjadi orang Mekah, menjadi orang Arab, sekaligus menjadi nabi pertama dari bangsa Arab. Selama ini nabi itu bukan dari bangsa Arab. Dan Ismail adalah nabi yang pertama yang bisa naik kuda. Karena nabi-nabi sebelumnya belum bisa naik kuda. Berkat perkawinannya dengan suku Jurhum, Nabi Ismail bisa naik kuda, bisa berburu, dan seterusnya. Itu sumber-sumber lain yang menceritakan tentang kerajaan Sabah yang di tengahnya ada bendungan bernama Ma'rib. Nah Bapak Ibu, pelajaran buat kita barangkali tidak jauh berbeda. Negeri kita adalah negeri yang kaya raya, banyak sumber daya alamnya, kekayaannya luar biasa, semua negara meliriknya. Kalau kita naik pesawat, di atas melihat ke bawah seperti permadani hijau, luar biasa. Sampai orang mengatakan di Indonesia kalau nanam tongkat jadi singkong. Berbeda dengan Arab, nanam singkong jadi tongkat. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang mati di lumbung padi, kata peribahasa. Banyak sumber makanan, tapi kurugan makanan barangkali. Negeri agraria, tapi ironis kok bisa-bisanya impor beras. Kan kita negeri agraris, banyak sawah, kok bisa-bisanya impor. Dan impornya Bapak Ibu jangan kaget, justru dari negara yang belum lama merdeka, negara kecil namanya Vietnam. Ada apa ini? Jangan-jangan sengaja impor men isom batik yang karya pribumi, petani kita justru tidak dibeli nek gelem dengan harga murah. Mari kita khawatir Bapak Ibu kalau Allah betul-betul menampakkan dan mencapakan negara kita seperti yang Allah ceritakan di dalam surat ini, surat As-Sabah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal inti surat ini adalah bagus dan kita harapkan satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya rakyat biasa Bapak Ibu, silakan yang jadi pimpinan terserah siapa, karena kita enggak pandai. Maka pandai-pandailah kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan negeri yang kita tempati benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian Bapak Ibu, waktu yang singkat ini kita ambil satu ayat demi ayat, memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mumpung di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka